Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, baik ya, Alhamdulillah, senang sekali. Nah, perkenalkan, saya M. Reza Palevi yang akan memandu kegiatan diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya, boleh diperkenalkan dulu nama dan instansi asal Bapak dan Ibu sekalian. Dimulai dari Bapak, kemudian diikuti oleh Ibu-Ibu. Dipersilakan. Terima kasih Pak Reza. Perkenalkan, nama saya Ridho Prasojo Darsono Putro, asal instansi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Untuk jabatannya sendiri sebagai pengelola SIAK. Terima kasih. Izin perkenalkan, nama saya Yeni Enjanis Tumorang, asal OPD dari Rumah Sakit Umum Balaraja. Jabatan saya terampil nutrisionis. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Umi Nursita dari UPTD Puskesmas Salembaran Jaya. Jabatan saya Bidan Pelaksana. Terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih atas perkenalannya untuk Pak Rido, Bu Yeni, dan Bu Umi. Nah, pada sisi diskusi kita pada kali ini, kita akan membahas mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, Bapak Ibu sekalian, sangat penting nih bagi para ASN untuk menanamkan nilai-nilai dasar ASN pada diri ASN loh. Salah satunya adalah dapat memberikan citra positif bagi ASN dalam pandangan publik atau masyarakat. Nah, sebagai bahan diskusi kita pada kali ini, saya sudah menyiapkan bahan tayangan yang akan kita saksikan bersama-sama. Mari kita simak videonya. Dilaporkan dari Bandar Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk hingga kini belum memberikan pelayanan maksimal kepada para pasien. Padahal, dana yang dikucurkan untuk operasional rumah sakit plat merah tersebut terbilang sangat besar, mencapai hampir 100 miliar rupiah. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2020, jumlah kas di RSUD Abdul Muluk per 31 Desember 2020 sebesar 55 miliar 342 juta 304.083 rupiah. Sedangkan jumlah kas per 31 Desember 2019 sebesar 43 miliar 595 juta 337.980 rupiah. Selama 2 tahun itu, dana operasional RSUD Abdul Muluk mencapai hampir 100 miliar rupiah. Sayangnya, hingga kini masyarakat yang ingin berobat ke RSUD Abdul Muluk belum mendapatkan pelayanan yang maksimal dan memuaskan. Pasien masih harus mengantri hingga keluar gedung, hingga dokter piket yang datang terlambat hingga berjam-jam. Dari pantauan tim Kupas TV di rumah sakit tersebut pada Senin 8 Agustus 2022, terlihat pasien harus mengantri hingga berjam-jam saat berada di loket pendaftaran. Bahkan antrian pasien mengular hingga keluar gedung. Salihah, warga Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, mengaku sudah mengantri sejak pukul 8 untuk mendaftar, dan hingga pukul 10, ia belum juga bisa bertemu dengan dokter piket. Salihah juga meminta pihak rumah sakit plat merah tersebut untuk bisa menambah tempat duduk agar keluarga yang sedang mengantri bisa duduk. Sedangkan Iki, warga Bandar Lampung mengatakan ia harus mengantri sejak pagi untuk mengantar istrinya berobat ke dokter spesialis penyakit dalam. Ia mengaku sudah datang ke RSUD Abdul Muluk sejak pukul 6 pagi, namun hingga pukul 8 ia masih mengantri di depan loket pendaftaran, bahkan antrian sampai berada hingga keluar gedung. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Jum, keluarga pasien asal Lampung Utara. Ia menuturkan, antrian panjang di loket pendaftaran sudah terjadi sejak subuh.
Ia juga menjelaskan bahwa antrian di RSUD Abdul Muluk sangat unik. Keluarga pasien meletakkan berkas di luar gedung sebagai tanda antrian. Ia melihat ada berkas yang berjejer, namun ia tak mengetahui bahwa itu adalah antrian. Bahkan ia juga menjumpai pasien asal Tulang Bawang yang datang dari pukul 12 malam dan menginap di rumah sakit. Jung sangat berharap pihak rumah sakit bisa lebih merapikan sistem antrian. Walaupun sudah mendaftar online, namun dirinya tetap harus antri untuk masuk ke dalam gedung. Direktur RSUD Abdul Muluk, Lukman Pura, mengakui jika masalah antrian warga di loket pendaftaran merupakan pekerjaan rumah yang kini masih terus dibenahi. Lukman menerangkan, saat ini pihaknya tengah melakukan revitalisasi gedung pendaftaran agar nantinya masyarakat tidak perlu antri terlalu lama. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita diskusikan bahan tayangan yang baru saja kita saksikan tadi dengan tema kita pada kali ini yaitu nilai-nilai dasar ASN sebagai bentuk olah pikir kita sehingga diskusi kita ini menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk kesempatan yang pertama, saya persilakan untuk Ibu Yeni memberikan tanggapannya mengenai bahan tayangan yang barusan kita saksikan tadi. Untuk Ibu Yeni, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Reza atas kesempatannya. Saya izin menanggapi mengenai nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Didefinisikan yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, pada poin ini, panduan perilakunya yaitu yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, dan yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Nah, dari video tersebut, dari judulnya saja kita sudah tahu ya, judulnya itu pelayanan buruk di Rumah Sakit Plat Merah Bandar Lampung. Pada video tersebut, tentunya pihak rumah sakit bertentangan dengan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pada pelayanan. Di mana pada video tersebut, rumah sakit tidak memberikan pelayanan yang maksimal, yang mengakibatkan pasien itu banyak yang mengeluh, merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, sehingga pelayanan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian, untuk poin panduan perilaku yang kedua yaitu ramah, cekatan, solutif, menurut saya pada video tadi tidak mencerminkan tenaga kesehatan yang bertindak cekatan dan solutif. Bisa kita lihat pada bahan video tersebut, pasien dibiarkan menunggu antrian berjam-jam lamanya, bahkan sampai keluar gedung. Begitu pula dengan dokter jaga yang piket. Seharusnya mereka datang tepat waktu ya, tidak boleh terlambat sehingga membuat pelayanan jadi terhambat. Kemudian untuk panduan perilaku poin 3 yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Menurut saya seharusnya sistem antrian itu tidak dibuat rumit. Jadi alur pasien mulai dari datang, kemudian mengambil nomor antrian, menyerahkan berkas hingga menunggu antrian sampai mengambil obat seharusnya jelas dan cepat seperti itu sehingga pelayanan berjalan dengan teratur dan masyarakat bisa merasakan pelayanan rumah sakit dengan maksimal. Kemudian untuk nilai yang saya dapat yaitu nilai-nilai dasar ASN harmonis. Nah, pengertiannya yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Harmonis ini dari panduan perilakunya itu memiliki 3 poin ya, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, dari video tersebut, menurut saya itu sikap dari tenaga kesehatan bertentangan dengan nilai harmonis. Kenapa? Karena kurangnya kepedulian dan empati pada pasien yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak maksimal, sehingga membuat lingkungan rumah sakit itu menjadi kurang kondusif.
Kemudian pada video tersebut juga saya melihat kurangnya kepedulian pada pihak rumah sakit, dari pihak rumah sakit pada pasien dibuktikan dengan kurangnya fasilitas kursi pasien, sehingga banyak pasien menunggu antrian sambil berdiri karena kurangnya jumlah kursi yang disediakan oleh pihak rumah sakit. Mungkin cukup sekian dari saya, Pak Reza. Terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih atas tanggapannya dari Bu Yeni. Sudah dijelaskan secara komprehensif mengenai dua nilai dasar ASN yang didapatkan. Tadi yang pertama ada berorientasi pelayanan, sudah disebutkan juga dengan jelas. Panduan perilakunya ada 3, segala macam. Dan yang kedua ada nilai dasar ASN yaitu harmoni, sudah dijelaskan juga panduan perilakunya. Terima kasih untuk tanggapannya Ibu Yeni. Selanjutnya tanggapan dari Pak Rido, waktu dan tempatnya bisa dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Reza untuk kesempatannya. Melanjutkan dari tanggapan Ibu Yeni, saya akan mencoba menanggapi video tersebut dengan nilai dasar ASN lainnya, yaitu akuntabel. Akuntabel memiliki definisi bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Pada video yang ditampilkan, kita dapat menerima informasi bahwa RSUD Abdul Muluk mengelola dana hampir total 100 miliar. Namun, untuk pelayanan kepada publik masih belum maksimal. Dari data tersebut, seharusnya pengelolaan keuangan pada RSUD lebih transparan dan konsisten dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Hal ini sesuai dengan panduan perilaku nilai dasar ASN, yaitu akuntabel. Mungkin saran dari saya, yaitu untuk melakukan perombakan dan pengembangan pada sistem RSUD agar menjadikan pelayanan dapat berjalan maksimal dan memuaskan. Sehingga sebagai pelayan publik dapat bertanggung jawab dengan jabatannya dan mendapatkan kepercayaan yang diberikan oleh publik. Kemudian menanggapi dengan nilai dasar lainnya, yaitu kompeten. Apa itu kompeten? Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Selanjutnya, banyak masyarakat yang mengeluh terhadap sistem antrian yang ada pada RSUD Abdul Muluk karena tidak langsung dilayani hingga sampai menumpuk di luar rumah sakit. Hal ini seharusnya bisa dihindari dan menjadi pembelajaran pihak rumah sakit untuk mengembangkan kapabilitasnya supaya dapat mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Misalnya, di era digital sekarang ini, untuk proses pendaftaran seharusnya dapat dilakukan via online menggunakan smartphone Android, sehingga tidak mempersulit proses administrasi masyarakat. Sehingga setiap ASN harus melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, termasuk sistem antrian RSUD Abdul Muluk tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih untuk tanggapannya Pak Rido mengenai bahan tayangan kita tadi yang sudah dikaitkan dengan nilai dasar ASN ada 2. Yang pertama ada akuntabel dan yang kedua ada kompeten. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, mohon diberi tanggapan dari Ibu Umi. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Reza. Saya akan menanggapi nilai-nilai selanjutnya. Yang pertama yang belum tadi loyal. Kalau loyal itu artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, dari video tadi kan dijelaskan kalau anggarannya itu bisa sampai 100 miliar, tapi untuk pelayanan masih kurang maksimal. Apabila anggaran tersebut dikeluarkan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, hal seperti itu sebenarnya bisa dicegah. Jadi para pegawai harus berkomitmen untuk memberikan kontribusi, dedikasi, dan pengabdiannya untuk meningkatkan pelayanan. Jadi setiap anggota itu bergabung di dalamnya harus memegang teguh rasa nasionalisme. Apabila anggota mempunyai rasa nasionalisme,
maka komitmen untuk memberikan kontribusi, dedikasi, dan pengabdian itu akan terjalin. Nah, dengan begitu maka meningkatkan pelayanan di rumah sakit tersebut. Nama baik ASN, pimpinan, dan instansi akan terjaga. Kemudian nilai dasar selanjutnya yaitu kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Jadi setiap anggota yang bekerja di rumah sakit tersebut harus bersedia membangun kerjasama yang sinergis. Nah, pimpinan itu harus memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, dalam hal ini, kontribusi pimpinan sangat dibutuhkan. Ketika seluruh anggota bersinergi, maka akan menghasilkan pelayanan yang lebih baik lagi. Demikian nilai-nilai ASN dari saya. Terima kasih, Pak Reza. Ya, baik. Terima kasih untuk tanggapannya dari Bu Umi. Nah, kita udah dapat nih, udah ada 6 nilai-nilai ASN. Yang pertama udah ada di berorientasi pelayanan dan harmonis yang udah dijelasin sama Ibu Yeni. Kemudian ada akuntabel, kompeten, udah dijelasin sama Pak Rido. Kemudian yang terakhir tadi, loyal dan kolaboratif udah dijelasin sama Ibu Umi. Nah, kemudian ada satu lagi nih nilai-nilai dasar ASN yang belum dijelasin. Nah, yaitu adalah adaptif. Selain nilai-nilai yang sudah disebutkan tadi, saya juga mendapatkan ada satu nilai lagi, nilai dasar ASN yang belum dipenuhi dalam isu tersebut, yaitu adaptif. Dalam bahan tayangan tersebut, terlihat bahwa pengelolaan sistem antrean yang diselenggarakan oleh RSUD Abdul Muluk belum berjalan dengan baik. Bahkan disebutkan bahwa antrean menular hingga ke jalan. Hal ini menunjukkan kurangnya inovasi yang tercipta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan dana operasional tahunan sebesar 100 miliar per tahun, seharusnya sudah mampu untuk membiayai pelayanan berbasis online, agar antrean tidak menumpuk di depan loket. Sikap adaptif seharusnya dicerminkan dengan antusiasme dalam menggerakkan maupun menghadapi perubahan, salah satunya dengan pelayanan digital tadi. Bahkan sebenarnya, online service atau pelayanan digital sudah bukan hal yang baru lagi. Banyak sekali pelayanan dalam kehidupan kita sehari-hari sudah beralih menjadi online, seperti pelayanan pesan ojek online, kemudian pelayanan bank online atau m-banking, kemudian belanja online, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan bahwa dengan pelayanan seperti yang ada pada video tadi, maka adaptasi RSUD Abdul Muluk dalam merespon perkembangan zaman sangatlah lambat. Dan itulah salah satu yang harus dibenahi sebagai bentuk penanaman nilai dasar adaptif. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, akhir pada diskusi kita pada hari ini memberikan saya sebuah konklusi bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik ASN, sangat perlu untuk menanamkan keseluruhan dari nilai-nilai dasar ASN. Pandangan publik terhadap ASN itu berada di tangan masing-masing ASN. Jadilah ASN yang profesional serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN, sehingga menjadikan kita sebagai ASN yang bernilai. Saya tutup jumpa kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Ya, terima kasih.